Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menceritakan sosok wanita yang sederhana, bahkan lebih daripada itu. Dikatakan ada seorang wanita yang hitam, hidup sebatang kara, tidak dihormati dan tidak didengarkan omongannya. Namun begitu, wanita ini hidup di zaman Nabi dan tidak mau berpangku tangan. Meskipun kondisi dirinya dianggap seperti itu oleh masyarakat saat itu, namun beliau ingin tampil di muka bumi ini, ingin berkontribusi di dalam agama meskipun sedikit. Dia adalah Ummu Mahjan, seorang wanita hitam pekat, tapi memiliki hati yang mulia, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi sering bersedekah kepadanya, memberikan makanan kepadanya, namun beliau tidak mau berpangku tangan di muka bumi ini. Beliau ingin tampil hidup, beliau ingin bekerja. Pekerjaannya adalah membersihkan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hari Ummu Mahjan ini menyapu masjid, menghormatin masjid Nabi Muhammad. Bila mana ada kotoran, dijauhkannya. Dan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya perhatian terhadap kebersihan. Nabi Muhammad, apalagi tempat kita bersujud kepada Allah, tempat di mana dimuliakan Allah, tempat zikrullah, maka itu harus selalu bersih, wangi, indah, yaitu tempat masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sangat murka bila mana menemukan seseorang meludah di masjid. Nah, Ummu Mahjan ini menjaga kebersihan masjid. Tiap hari menyapu masjid. Ya, seperti marbot pada umumnya saat ini. Karena beliau adalah seorang wanita yang hidup sebatang kara. Ketika sakit, beliau kurang banyak diperhatikan. Sampai pada akhirnya meninggal dunia. Ummu Mahjan meninggal dunia. Ketika Ummu Mahjan meninggal dunia, terjadi saat itu di malam hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk ke dalam rumah beliau dan beliau beristirahat. Sahabat ingin mengabarkannya, tapi Nabi telah istirahat. Mereka tidak mau mengganggu istirahat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat semuanya memandikannya, kemudian menguburnya di Baqi. Keesokan harinya mereka mengabarkan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi marah kepada para sahabat dan mengatakan, kenapa kalian tidak mengabarkan kepada diriku? Beliau meminta diantarkan ke kuburannya. Akhirnya beliau pergi ke kuburannya Ummu Mahjan ini. Nah, di atas kuburan itu beliau menyolati. Sehingga di dalam syariat ada diperbolehkan untuk melakukan sholat jenazah ketika mayat sudah berada di dalam tanah, sudah dikubur. Ketika seseorang tidak sempat untuk menyolatinya. Nah, berasal dari mana? Dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pelajaran yang sangat berharga. Betapa kita tidak boleh meremehkan pekerjaan kecil bila mana itu karena Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan dan diagungkan oleh Nabi Muhammad atas apa yang dilakukan selama ini berupa membersihkan masjid. Sampai Nabi harus tergopoh-gopoh, rela harus datang menyulati sampai ke kuburannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan.